Astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas seputar al-usrah. Usrah itu artinya keluarga. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat yang pertama bicara tentang hak anak kepada orang tua, tapi ayat yang kedua bicara tentang hak orang tua kepada anak. Artinya dalam keluarga itu ada hak-hak yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang konsultasi kepada saya. Jadi ada seorang akhwat, dia masih sekolah SMA, tapi yang memberikan kontaknya ini kawan yang sudah ngaji, jadi ingin konsultasi. Jadi cobalah dia konsultasi dengan saya. Ketika itu dia mengatakan seputar kelakuan orang tuanya. Jadi anak gadis ini mengatakan, Ustadz, secara materi orang tua sudah memberikan apa yang seorang anak itu cita-citakan. Tinggal di tempat bagus, alhamdulillah rumah saya bagus, kamar juga bagus, bahkan orang tua memberikan kendaraan lagi. Jadi kemudian pakaian yang bagus, tas yang bagus, pokoknya yang dicita-citakan seorang anak kepada orang tua itu semua tercapai. Jadi saya bilang alhamdulillah, harusnya kamu bersyukurlah punya orang tua seperti itu. Banyak orang tua yang tidak sanggup memberikan sesuatu kepada anaknya. Kamu di atas nikmat. Dia mengatakan bukan begitu Ustadz, katanya. Masalahnya apa? Memang dia bisa memberikan dunia kepada saya. Apa yang saya inginkan terpenuhi oleh orang tua. Masalahnya dia tidak memberikan sesuatu yang saya inginkan hari ini. Apa itu? Ketenangan hati. Untuk ngobrol dengan bapak saya aja susah. Alasannya sekian menit itu sekian ribu tuh, karena dia konsultan. Dari sini kemudian saya tanya,
Cobalah kamu yang mendekati orang tuamu. Kalau orang tuamu tidak bisa dekati, kamulah yang dekati. Dia bilang, saya sudah usaha. Terus sekarang gimana? Karena saya tidak mendapatkan ketenangan hati dari orang tua, tidak pernah diberikan kasih sayang, terpaksalah saya mencari pasangan. Rupanya dia punya pacar gitu ya, yang selama ini justru harusnya orang tua yang lebih sayang dengan anaknya, pacarnya pula sayang dengan dia. Bahkan akhirnya rusak. Naudzubillah, kemudian dia hamil. Jadi dia takut mau ngomong sama orang tua, ini takut. Jadi minta solusi. Ya. Begitulah pergaulan bebas. Ya saya bilang harus terus terang, nggak bisa. Orang tua harus tahu. Ya. Tapi penggalan konsultasi ini kita bisa ambil benang merahnya. Artinya ketika anak itu tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, akhirnya dia lari mencari kasih sayang orang lain kan. Makanya kalau kita perhatikan doa yang diajarkan Allah kepada kita anak-anak untuk mendoakan orang tuanya yang sering kita hafal, di mana kita disuruh mendoa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kan gitu. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada orang tuaku karena sudah mentarbiah diriku. Kama rabbayani shaghira, saat aku masih kecil. Doa ini tidak ada unsur keduniaan sama sekali. Allah tidak katakan karena orang tua saya sudah ngasih makan saya, karena orang tua saya sudah ngasih pakaian saya, karena orang tua sudah ngasih rumah saya. Tidak. Tetapi karena orang tua memberikan kasih sayang kepadaku dan mentarbiah diriku saat aku kecil. Artinya pendidikan yang hakikat orang tua kepada anak itu bukan semata-mata urusan dunia, tapi ini urusan tarbiyah. Makanya tadi ayat yang pertama saya katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Pembahasan yang kita akan fokuskan di sini adalah kezaliman orang tua kepada anak. Jadi terkadang kalau kita cerita tentang birrul walidain, sudah banyak kita mendengar, ya, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga orang tuanya mengeluh, anak saya begini, anak saya begitu, macam-macam kan itu ya. Kebanyakan keluhan di masyarakat itu biasanya orang tua stres gara-gara anaknya, ya. Tapi kalau kita balik pembahasannya, bahwa justru hari ini banyak juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Bukan hanya sekedar anak durhaka kepada orang tua saja, tetapi sebaliknya. Padahal nanti pada hari kiamat, yang pertama ditanya itu bukan anak, baru orang tua, tapi orang tua dulu baru anak. Ya. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang mengatakan, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir Islam. Fitrah di sini artinya Islam. Kemudian Rasul mengatakan, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani ataupun Majusi. Hadisnya titik sampai di sini. Tidak ada kata-kata orang tua yang menjadikan dia Muslim. Karena tidak ada bayi di dunia ini yang Nasrani, walaupun terlahir dari ayahnya yang Nasrani. Tidak ada bayi di dunia ini yang Yahudi, walaupun ibu bapaknya Yahudi. Atau tidak ada bayi yang Majusi atau Hindu, Buddha atau apalah agamanya. Semua bayi itu terlahir Islam. Artinya masih dalam kondisi putih bersih. Lah orang tuanya yang mengoret-ngoretnya, yang mengotori keputihan itu. Makanya nanti pada hari kiamat yang pertama kali ditanya itu orang tua kepada anak, bukan anak kepada orang tua dulu. Perhatikan hadis Nabi SAW yang masyhur, yang kita sering dengar. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin. Orang tua itu pemimpin bagi anak-anaknya, dan kalian akan ditanya. Artinya pertanyaan kelak pada hari kiamat, kita dulu sebagai orang tua, baru nanti anak yang ditanya, sudahkah kau berbakti kepada orang tuamu? Setelah orang tuanya baik, maka anak yang akan ditanya.
Dari sini penting memahami persoalan ini. Ada satu kisah menarik. Walaupun kisah ini fihi nazar, ada beberapa kritikan para ulama, tapi masyhur kisah ini. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang ayah mengeluh karena kenakalan anak-anaknya. Dan itu yang banyak terjadi hari ini kan. Banyak keluhan-keluhan orang tua gara-gara kurang ajar anaknya kan. Datang dia kepada Amirul Mukminin supaya anaknya dihukum. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya itu punya anak durhaka kepadaku. Hukum dia," katanya. Akhirnya kemudian didatangkanlah dia dan anaknya. Kemudian anaknya ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sebelum kau menjatuhkan vonis hukuman kepadaku, berikan aku kesempatan bicara." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Silakan bicara." Maka anaknya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, saya ingin tanya kepadamu, apa tanggung jawab orang tua kepada anak itu?" Maka Umar radhiyallahu an menyebutkan 3 perkara. Kewajiban orang tua kepada anak, pertama, mencarikan ibu terbaik untuk anak-anaknya. Cari wanita saleh, atau seorang wanita cari laki-laki yang saleh. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Fadfar biddatid din taribat yadak." Cari yang paling baik agamanya. Baik seorang wanita mencari pasangannya atau seorang laki-laki mencari pasangannya, cari yang baik agamanya. Carikan ibu bapak terbaik untuk anak-anaknya. 1. Kemudian yang kedua, kata Amirul Mukminin, berikan nama terbaik untuk anak-anaknya. Jangan kasih asal-asalan nama itu, karena nama itu mempengaruhi karakter orang. Makanya zaman dulu kan kalau orang desa ke kota, malu dia kalau kenalan itu. Pasti dia cari nama orang kota yang keren, diganti namanya. Lah dalam Islam juga nama ini mempengaruhi, karena bagian daripada doa. Nama bagi anak itu bagian daripada doa, karena setiap hari orang tua memanggil dia. Kan kita sehari-hari manggil anak kita, nama anak kita. Kalau anak kita baik, kita panggil sehari-hari itu nama yang baik itu akan jadi doa bagi dia. Ya Abdurrahim, pamannya kan. Berarti kita mendoakan supaya anak kita ini penyayang, rahim, kan itu. Ya Abdurrahman, ya Abdul Ghafur, dan begitu seterusnya, atau nama-nama para nabi. Ya Ibrahim, supaya akhlaknya seperti Nabi Ibrahim, kan itu ya kan. Hari-hari kita memanggil nama anak kita. Kalau seandainya anak kita namanya aneh-aneh gitu kan, sama aja dengan mendoakan yang aneh-aneh jadinya. Makanya kemudian kata Amirul Mukminin, carikan nama terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhul Quran. Dan seorang tua harus mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Maksudnya ditarbiyah kepada agama. Jangan dijejeli dunia terus gitu ya. Harus diarahkan kepada agama. Ajarkan mereka Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Akhirnya anak ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, boleh saya bicara?" Kata Umar, "Silahkan." Pertama, kamu katakan bahwa kewajiban orang tua itu mencarikan orang tua terbaik untuk anaknya. Sementara ayahku yang mengadu kepadamu itu, tahu nggak ibuku? Ibuku adalah seorang budak majusi. Bapakku membeli ibuku di pasar dan dia beragama majusi, kemudian digauli, lahirlah aku, katanya. Berarti tidak mencarikan ibu terbaik kan gitu. Dia malah menggauli orang majusi. Ya. Yang kedua, bapakku tidak memberikan nama terbaik kepadaku. Aku diberikan nama Ju'lan. Ju'lan ini mungkin bahasa kitanya orang yang memakan kotoran. Ya, orang yang makan kotoran yang menjijikan itu disebut Ju'lan. Asal-asalan dia kasih nama aku, katanya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah mentarbiyah diriku. Tidak pernah dia ngajari Quran sama saya. Tidak pernah dia mengarahkan ke agama. Tidak pernah sama sekali. Maka Umar radhiyallahu an langsung mengatakan kepada bapaknya ini yang mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Faltafata Amirul Mukminin."
Maka Amirul Mukminin pun kemudian melihat wajah laki-laki tersebut, orang tua tersebut, dan mengatakan, ajina ilayya tashku uquqa ibnataka wa qad aqaqtahu qabla an ya'uqqaha. Ya. Maka Umar mengatakan, apakah engkau hendak datang mengadukan sesuatu soal kedurhakaan anakmu kepadamu sementara kau yang sudah durhaka kepada anakmu? Terbalik kamu itu. Itu maksudnya ya. Saya kira kau mengadukan kedurhakaan anakmu kepada aku, rupanya engkau yang durhaka kepada dia. Maka Umar mengatakan, wa asa'ta ilaihi qabla an yasi'a ilaika. Kau berbuat jahat dulu kepadanya sebelum dia berbuat jahat kepadamu, katanya. Lihat dari sini, bahwa tidak semua kalimat durhaka itu mesti dari anak ke orang tua. Terkadang dari orang tua juga, kalau dia tidak mentarbiah anaknya, dia juga durhaka dengan anaknya. Makanya saya tertarik dengan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa aktsaru fasadil abna minal aba. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kebanyakan rusaknya anak-anak itu ditimbulkan karena orang tuanya. Banyaknya rusaknya anak itu karena yang merusak orang tuanya. Adapun pergaulan bebas atau perkawanan-perkawanan yang yang jelek, itu akibat daripada tarbiyah yang salah sebenarnya. Jadi kalau orang tua mentarbiah anaknya dengan benar, tidak mungkinlah dia melakukan pergaulan seperti itu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, aksaru fasadil abna minal aba. Kebanyakan rusaknya anak-anak itu karena ayahnya, karena ibunya mendidik tidak benar. La yantafi'u li anfusihim, tidak akan memberikan manfaat kepada diri-diri mereka, dan juga la yantafi'u inda kibarihim li abaihim, dan juga tidak membawa manfaat bagi orang tua ketika dia sudah tua. Kan keinginan orang tua itu kalau punya anak, kalau dia sudah tua ada yang merawat gitu maksudnya kan. Kalau orang awam kan begitu ya. Kalau kita sudah ngaji ya terserahlah kan. Yang jelas bahwa kama tadi nutu, dan kita punya kaedah, sebagaimana kita melakukan sesuatu maka Allah akan membalas sesuatu itu. Sebagaimana kita berbuat baik kepada anak, nanti anak akan berbuat baik kepada kita. Kaedah kita itu sederhana. Tapi kalau orang-orang awam kan beda cara berpikirnya kan itu. Dia berpikir itu, kenapa saya harus punya anak banyak? Kenapa saya harus merawat mereka supaya nanti kalau sudah tua mereka yang merawat saya? Kalau kita tidak perlu kita berangan-angan seperti itu, rawat aja dengan baik, nanti akan berbuat baik sama kita. Karena kita berpatokan dengan hadis Nabi SAW, tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Sebagaimana kita berbuat baik kepada orang tua kita, nanti anak-anak kita juga berbuat baik kepada kita. Ada imbasnya di situ. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dijelaskan juga oleh beberapa para ulama tentang ahammiyatu asyratu uquq atau asrutu huquqi al-walidaini li abnaihim. Jadi kata para ulama, perhatikan 10 perkara yang harus ada pada setiap orang tua kepada anaknya. 10 perkara ini perhatikan ya. Yang pertama, ikhtiyarul ummi salihati tayyibati dzatal asli tayyibati wal khuluqil qawimi. Pertama, pilihlah seorang ibu yang saleh atau seorang ayah yang saleh yang punya asal yang baik dan akhlak yang baik. Tadi sudah saya katakan perkataan Umar bin Khattab, carilah orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena ini akan mempengaruhi masalahnya. Akan mempengaruhi jahatnya orang tua kepada anak ya. Tetapi masalahnya sebenarnya kalau seandainya bapaknya ngerokok, ibunya ngerokok, anaknya ngerokok, itu saya kira sudah wajar kan. Ya wajar aja lah anak yang ngerokok, orang tuanya ngerokok juga kan itu ya. Umpamanya bapaknya bajingan, anaknya bajingan, ya wajar lah. Bapaknya aja bajingan, umpamanya kan seperti itu. Justru yang mengherankan itu kalau bapaknya bajingan, anaknya pula ustadz. Itu ya agak heran kan itu ya.
Orang tuanya tidak pakai jilbab, sobak-sobek, nggak jelas pakaiannya. Anaknya pula menutup aurat pakai cadar gitu ya. Bapaknya nggak sholat, anaknya pula rajin sholat. Itu yang buat heran sebenarnya. Kalau seandainya anaknya jahat, orang tuanya jahat, kita tidak heran. Ya memang tarbiyahnya seperti itu kan. Tetapi berapalah banyaknya orang tua yang jahat, anaknya yang baik itu? Berapa? Itu kan karena hidayah anak saja sebenarnya. Tidak banyak, kebanyakan itu umumnya anak-anak itu ikut orang tuanya. Orang tuanya baik ikut baik, orang tuanya jahat ikut jahat. Itu umumnya manusia seperti itu. Sedikitlah ada orang tua yang jahat anaknya baik itu. Ya karena itu Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada anak-anak tersebut gitu. Jadi makanya dari situ kita harus mencari sebab. Salah satu sebabnya adalah ikhtiar tadi, mencari pasangan terbaik. Dan ini kita harus doktrin ibu-ibu yang punya anak perempuan gitu ya, atau punya anak laki-laki. Jadi sekarang sudah didoktrin anak-anak itu. Kalau cari pasangan, kalau cari istri atau cari suami, cari yang terbaik. Ya. Bukan terbaik itu secara dunia, tidak. Materi itu bisa dicari. Tetapi agama itu sulit dicari. Kemudian yang kedua, tarbiyatuhum tarbiyata imaniyah. Kewajiban kita orang tua itu memberikan tarbiyah imaniyah, tarbiyah yang mendorong anak itu jadi takwa, ya, jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bosan mentarbiyah anak itu, walaupun anak kita anggaplah sudah nikah, sudah punya istri, punya suami, punya anak-anak. Tidak terputus kewajiban orang tua mentarbiyah mereka, walaupun mereka sudah sama-sama tua. Mana kisahnya? Kisah Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Ibrahim mendengar anaknya Nabi Allah Ismail menikah, dia pengen tahu karakter istrinya seperti apa, karena nggak pernah ketemu masalahnya. Berangkatlah Ibrahim dari Palestina ke Mekah, ke suku Jurhum tuh. Kemudian bertamu ke rumah Ismail. Ismail sedang nggak ada, sedang kerja. Ya. Sementara istrinya tidak tahu kalau itu mertuanya. Ibrahim berpura-pura dan tidak mengaku kalau dia bapaknya Ismail. Dia ingin memberikan ikhtibar ujian kepada istri Ismail yang pertama itu. Tiba-tiba setelah ditanya beberapa masalah, mengeluh dia. Mengeluh soal ekonomi, mengeluh soal dunia, dikeluhkan semuanya. Bahkan dia pun tidak punya akhlak yang baik. Dia tidak memberikan suguhan terbaik kepada tamunya, asal-asalan aja dikasih. Kemudian setelah melihat akhlak buruknya istrinya Ismail ini, Ibrahim berpesan kepada istrinya Ismail ini, nanti kalau Ismail datang katakan, ghayyir atabata babik. Kemudian pergi Ibrahim. Ya. Akhirnya setelah pergi Ismail, kemudian datang istrinya, ceritalah, tadi ada orang tua datang kemari, ya saya pun mengeluhkan sesuatu kepadanya. Kata Ismail, apa yang dikatakan orang tua itu? Dan ada nggak wasiat untukku, katanya. Ismail tahu itu bapaknya kan itu ya. Nggak tahu katanya. Dia cuman berpesan kalau datang suamimu katakan ghayyir atabata babik, ganti itu tangga yang menuju rumah depanmu tuh. Maksudnya sudah diceraikan gitu. Nggak beres istrimu ini gitu. Dari situ Ismail menceraikan istrinya karena jelek tuh akhlaknya. Ya. Artinya siapa yang menyuruh Ismail menceraikan istrinya? Bapaknya Ibrahim kan. Dari sini menunjukkan Ibrahim masih peduli dengan anaknya. Padahal sama-sama sudah berkeluarga kan. Masih memperhatikan anaknya Ismail. Akhirnya kemudian selang beberapa waktu, adalah pembesar Jurhum punya anak yang salehah, yang bagus sekali. Kemudian dijodohkan dengan Ismail. Akhirnya rumah tangganya semakin membaik. Tapi Ibrahim tetap mau menguji istri keduanya ini. Datang dia, subhanallah, baru datang saja sudah disuguhkan dengan air putih, daging kambing, maksudnya air zam-zam, daging kambing, dan makanan-makanan lezat. Dari situ saja sudah bagus tuh kan. Nah, padahal nggak kenal bahwa itu adalah mertuanya tuh. Kemudian ditanya soal kehidupannya, masya Allah dia qanaah.
Dia senantiasa ridho dengan pemberian Allah Azza wa Jal. Maka melihat akhlak terbaik istri Ismail kedua ini, maka Ibrahim mengatakan, la tughayyir atabata babik. Nanti kalau suamimu datang, katakan jangan kau robah lagi tangga tuh. Jangan kau robah lagi tangga ke depan rumahmu itu. Biarkan tangga itu terpasang di situ, katanya. Datanglah Ismail. Kemudian wanita ini menceritakan, tadi ada orang tua begini-begini sifatnya. Ismail senyum, dia tahu itu bapaknya. Berpesan apa itu bapakku kepadaku tuh? Seolah Ismail mengatakan seperti itu. Dia berpesan, la tughayyir atabata babik. Jangan dirubah lagi tangga tuh, katanya. Akhirnya Ismail, dia meneruskan rumah tangganya dengan istri keduanya yang baik akhlaknya itu. Dari keturunannya lahir Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan orang baik, istrinya baik, dia juga seorang nabi, lahir Nabi kita. Syahidnya di sini apa? Tidak boleh ada henti-hentinya orang tua itu untuk terus mentarbiah anaknya, walaupun sudah berkeluarga, kan? Ya. Bahkan dalam kondisi anak itu kufur sekalipun, meregang nyawa, mau mati sekalipun, tetap kewajiban orang tua mengajak yang terbaik. Lihat kisah Nuh. Kisah Nuh alaihi salatu wassalam. Dia naik ke atas perahu setelah ada sinyal akan turun azab, kan. Lah salah satu putra Nuh itu kan ada 4 tuh. 1 Syam, 2 Ham, 3 Yafis. Lah 1 ini beda pula dia, namanya Kan'an. Dia kufur, dia ikut ibunya. Ya. Ini menunjukkan apa? Kalau orang tidak pandai mencari ibu terbaik, ya beginilah akhirnya lahir Kan'an. Karena istrinya Ismail kufur. Pengaruh juga kepada anaknya. Ada 1 anaknya kesangkut pula dengan akidah dia. Ketika Nuh naik perahu, banjir sudah mulai datang gitu, kan. Kemudian terpisahlah Kan'an dari orang-orang kafir itu. Dia lari ke gunung, dikejar sama perahunya Nuh tuh. Apa kata Nuh lihat Kan'an? Irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana. Hei anakku, naik ke perahu, katanya. Naik. Ya. Nuh masih punya kesempatan, mudah-mudahan kalau dia naik ke perahu nanti didakwai, nanti sadar gitu, kan. Tapi anaknya tidak dan mengatakan, sa'awi ila jabal, aku tidak akan pedulikan kamu, saya akan naik ke atas gunung, katanya. Nuh sudah mengatakan, la asimal yaum, tidak ada yang selamat nak hari ini, masuk. Tapi dia tetap mengatakan, sa'awi ila jabal, saya akan naik ke gunung, katanya. Nggak akan sampai ini air ini. Ketika anaknya tidak mau dan tetap saja keras kepala, akhirnya Allah katakan kepada Nuh, tinggalkan anakmu, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi, katanya. Tinggalkan, akhirnya tenggelam mati sama istrinya. Ya. Tapi syahidnya di sini bagaimana Nuh alaihi salatu wasallam tetap memperhatikan anaknya, kan. Padahal sudah jelas-jelas kufur, kan itu ya. Mau mati lagi itu, mau kena azab lagi. Tapi dia masih menaruh harapan gitu ya, supaya anak itu berubah gitu maksudnya. Maka dari sini tidak boleh putus asa orang tua itu untuk terus mentarbiah anak. Terkadang kita ini diuji oleh anak, ya. Tidak nurut sama orang tua, atau mungkin kurang ajar dengan orang tua, terkena pergaulan bebas, padahal itu sendiri kesalahan orang tuanya sendiri sebenarnya, kan. Ya. Tetapi bagaimanapun mengharap hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu yang terbaik. Terus minta kesadaran anak kita supaya bertobat kepada Allah azza wa jalla. Ini yang kedua kata ulama. Yang ketiga, kata para ulama, adalah al-ihtimamu bi ta'limihim, berusaha untuk punya perhatian kepada anak-anak itu dengan cara mengajarkan yang terbaik kepada mereka. Bahkan ada seorang anak itu hampir mau bunuh orang tuanya karena selalu dibeda-bedakan dari anak-anaknya yang lainnya. Jadi orang tuanya itu terlalu keras sama anaknya. Sedikit-sedikit dicacinya anaknya, dimakinya, kadang dipukulnya anak itu, ya. Sehingga anak ini berkeinginan, bercita-cita mau bunuh orang tuanya. Hampir saja saya taruhkan racun itu, katanya, biar mati bapak itu. Kan ada anak yang membunuh orang tuanya, kan. Kenapa? Karena tidak ditarbiyah masalahnya. Dendam dia jadinya sama ayahnya sendiri. Makanya betul tadi kata Imam Abdul Qayyim itu, anak yang tidak ditarbiyah ini sudah tidak manfaat bagi anak itu sendiri kelahirannya. Yang kedua, setelah anak ini besar pun tidak akan manfaat setelah tua orang tuanya.
Makanya pentingnya di sini al-ihtimam bi ta'limihim. Jadi berusaha untuk punya perhatian dengan mengajarkan mereka, duduk bersama mereka, beri kasih sayang kepada mereka. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis di zaman Nabi. Aqra ibn Habis duduk bersama Nabi. Datanglah Hasan Husain itu, ditangkap sama Nabi, dicium sana cium sini. Namanya anak-anak, Rasul sayang dengan Hasan Husain karena Rasul tidak punya anak laki-laki, laki-lakinya meninggal semua. Jadi ketika punya cucu laki-laki itu sayang betul Rasul itu. Kata Aqra bin Habis, Rasul, aku punya loh 10 anak. Tak ada yang kucium satu pun. Bayangkan, aku loh punya anak 10, tak ada satupun yang kucium katanya. Kata Rasul, jangan, nanti Allah cabut rahmat di hatimu. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, nanti Allah sayang sama kamu. Ya. Begitu Rasul mentarbiyah kepada anak itu supaya orang tua itu tetap memperhatikan taklim mereka. Kalaulah memang orang tuanya sudah terlanjur, anggaplah terlanjur baru hijrah. Dulunya memang jahat, kemudian hijrah. Sekarang pengen merubah keluarganya. Dari mana saja sejak dulu kan. Baru terpikir setelah hijrah. Anggaplah Allah takdirkan seperti itu. Bukan berarti tidak mustahil bagi Allah untuk bisa merubahnya kan. Bisa kalau Allah mau. Betapa banyak kalau orang tuanya hijrah, anaknya diajak hijrah, mau semua kok. Walaupun tidak semua gitu ya. Ada juga yang tak mau bapaknya gitu. Karena sudah tua hijrahnya masalahnya. Anaknya pula udah gede-gede. Ya. Tetapi kita akan tetap saja meminta hidayah kepada Allah untuk kesadaran mereka. Maka penting juga memberikan ta'lim, ya, memberikan ilmu, mendekati mereka, memberikan kasih sayang, mengarahkan kepada agama, supaya yang menyadarkan itu agama yang dipelajarinya. Memang wasilahnya kita yang menyekolahkan dia ke pesantren, mengajarkan, mengambil guru privat untuk baca Quran dan begitu, wasilahnya kita. Tapi kalau dia sudah tahu ilmu, dia itu yang nyuruh sebenarnya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi orang tua itu saya bahasakan menghantar hidayah Allah dengan hidayah irsyad namanya. Hidayah irsyad itu kita yang sampaikan, tapi hidayah taufik itu Allah yang letakkan. Ya. Hidayah kan ada dua ya. Hidayah taufik, kesadaran, itu Allah yang kasih. Yang kedua hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu maksudnya memberikan petunjuk, ini jahat, ini baik, ini sunnah, ini bukan, ini tauhid, ini bukan. Itu namanya irsyad. Kita bisa menyampaikan itu. Tapi memberikan kesadaran itu kan bukan wewenang kita, itu wewenang Allah meletakkan kesadaran kepada anak itu. Makanya kita sebagai orang tua itu hanya sekedar menghantarkan hidayah taufik kepada anak dengan hidayah irsyad yang ada pada diri kita. Dengan cara apa? Ya tadi ihtimam bi ta'limihim, berusaha untuk terus mengajarkan anak-anak dengan ajaran yang terbaik. Kemudian juga yang keempat, kata ulama, adalah memberikan ikhtiyarul ismil jamil. Tadi sudah saya jelaskan, memberikan nama yang terbaik kepada anak-anak. Jangan asal kasih nama saja. Ya, nama anaknya siapa? Hamimah, Ustaz. Tahu Hamimah? Hamimah itu neraka yang menyala-nyala, itu Hamimah artinya. Saya kira bagus itu, karena saya tidak tahu bahasa Arab, Ustaz, masalahnya. Nah, itu kan bahasa Arab, itu ada di Quran tuh katanya. Ya, asal naruh saja, nggak bisa. Tidak semua yang ada di Quran itu baik maknanya kan gitu. Masa kasih nama neraka gitu ya. Ya, jadi tetap ikhtiar nama. Makanya Rasul mengatakan, berikan nama-nama anak kalian dengan nama-nama terbaik, dan sebaik-baik nama kata Rasul Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa Abdullah dan Abdurrahman itu nama terbaik bagi laki-laki? Karena Abdullah, abdun, dinasabkan kepada Allah, dan Allah itu adalah Tuhan kita. Semua sifat mengarah kepada lafaz Allah. Semua sifat itu mengarah ke lafaz Allah. Yang 99 nama itu mensifati Allah itu sendiri. Makanya nama terbaik Abdullah, kemudian Abdurrahman itu. Dan juga bisalah mengambil nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh yang punya arti yang baik. Karena itu sekali lagi, nama itu bagian daripada doa. Kemudian yang keenam, al-musawatu bainahum fil atiyati. Tidak boleh membeda-bedakan memberikan sesuatu orang tua kepada anaknya.
Karena ini akan mendolimi anak satu dengan yang lainnya. Dulu di zaman Nabi ada sahabat namanya Nu'man ibn Bashir. Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat Ansor pertama yang lahir pasca hijrah dari kalangan Ansor. Tapi kalau dari kalangan Muhajirin, Abdullah ibn Zubair, bayi yang lahir pertama pasca hijrah Nabi ke Madinah. Bashir ini punya anak banyak, tapi dia suka dengan Nu'man ini dibandingkan anak-anak dia yang lainnya. Sebenarnya kalau secara kecintaan sih tidak apa-apa, orang tua tidak adil itu tidak masalah. Pamannya orang tua lebih cinta kepada salah satu anaknya karena akhlaknya, karena dia cerdas agama, karena baik sama orang tuanya, karena lembut anaknya, tidak macam-macam, tidak melawan, sehingga kita lebih suka sama dia. Tidak adil dalam kecintaan tidak dicela, karena agama tidak pernah mengurus hati. Ya, agama itu tidak pernah mengurus hati. Makanya Nabi lebih cinta kepada Aisyah pun tidak dicela oleh Allah kan, dibandingkan istri-istri yang lain, karena agama tidak pernah mengurus hati. Maksudnya mengurus perasaan itu. Tetapi yang dimaksud adil kepada anak-anak ini bicara soal pemberian. Jadi Bashir ini mengadu kepada Nabi SAW karena dia disalahkan sama istrinya sudah memberikan lebih kepada Nu'man dibandingkan kepada anak yang lainnya. Apa dibolehkan seperti itu? Maka Rasul marah dan mengatakan kepada Bashir, engkau sudah berbuat zalim, katanya. Kau utamakan satu anak dan kau telantarkan anak yang lainnya. Kalau engkau memberi kepada Nu'man, beri juga yang lainnya. Kata Rasul, i'dilu fi auladikum, berbuat adilah kepada anak-anak kalian. Ya. Berbuat adil kepada anak-anak kalian. Dia tentu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Pamannya anak usia berapa, baru lahir 3 bulan, jangan pula diberikan lato-lato, kan tidak bisa main dia. Gitu. Jadi ya sesuai kebutuhan. Anak SMP kan beda kebutuhannya, SD beda kebutuhannya, TK beda kebutuhannya. Ya, tapi maksudnya sesuai, adil di sini meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang orang tua itu dalam bicara saja terkadang tidak adil dengan anak-anaknya. Dia lebih banyak bicara sama si A, sama si B jarang. Ngambeklah si B ini. Saya juga anak-anak kamu juga kan begitu. Karena dampaknya itu luar biasa. Contoh nih, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kenapa sampai dicemplungkan ke sumur tuh? Kenapa coba? Karena hasutan ibunya. Ibu daripada istri Nabi Yakub yang lainnya menghasut anak-anaknya. Tuh lihat tuh, si Yusuf sama si Binyamin itu katanya lebih dicintai ayahnya. Ya, kamu juga anak-anak mereka, kalian sudah besar. Giliran dia menyuruh-nyuruh, kalian yang disuruh-suruh. Giliran sayang-sayangan Yusuf sama Binyamin yang disayang-sayang katanya. Akhirnya tertanamlah sifat hasad nih putra-putra Yakub yang 10 ini. Karena Yakub lebih mencintai keduanya. Nampak di hadapan saudara-saudaranya kan. Tetapi kalau seandainya ibunya tidak menghasut, tidak mungkin juga lah anaknya hasad kan, karena ibunya yang menghasut. Akhirnya jadi, makanya ini penting, seorang ibu itu paling cepat kalau mempengaruhi anak-anak itu orang tua sebenarnya, mau positif mau negatif, paling cepat ibu itu. Makanya hati-hati bu kalau punya anak, jangan ngasih pengaruh, karena ibu itu paling cepat ditiru dibandingkan bapak. Bapak ini kan sibuk kerja, ketemunya malam saja kadang-kadang, dia kan hari-hari sama ibunya. Ya. Nah dari situ juga ketika salah bertarbiyah saja akhirnya jadi masalah. Ya. Bahkan berapa banyak orang yang kemudian setelah orang tuanya besar meninggal rebutan waris pula kan itu. Kenapa? Karena tidak ditarbiyah tadi. Ya. Akhirnya gara-gara harta kemudian bercanggah, silaturahimnya hilang. Kan banyak tuh gara-gara urusan harta waris putus silaturahim kan. Waris ini kan urusan dunia. Ya. Urusan dunia waris ini, silaturahim ini urusan akhirat. Terkadang terputus silaturahim gara-gara urusan dunia kan aneh. Makanya saya nasihati, kalau hanya gara-gara urusan dunia, akhirnya kemudian orang tua marah dengan anaknya, anak marah kepada orang tuanya, saudara marah kepada saudara yang lain. Yang dikejar ini apa sebenarnya? Ya.
Kita ini hidup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sampai urusan dunia di tengah-tengah keluarga menjadikan putus silaturahim. Ya. Karena yang terpenting itu adalah silaturahimnya. Dunia itu kan bisa dicari, tapi kelembutan hati itu Allah yang letakkan masalahnya. Sehebat apapun kita meletakkan kelembutan kepada orang, kalau Allah tidak lembutkan, nggak akan lembut. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kau infakkan semua yang ada di bumi untuk melembutkan hati orang, Allah tidak akan kasih kelembutan. Kenapa? Walakinnallaha allafa bainahum. Allah yang melembutkan hati orang. Ya, sebab kalau lembutnya karena dunia itu hanya sebatas saja. Contoh antum umpamanya sering dikasih, ya. Lama-lama suka dengan dia karena dikasih. Sekali dihentikan, lama-lama hilang juga. Paling tinggi, paling mengenang, gak enak, sudah berbuat baik sama saya. Paling tinggi seperti itu, mengenang kebaikannya saja kan. Ya, tapi kelembutannya kan hilang. Kalau kemudian yang menjadikan kelembutan itu dunia hilang pula lembutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa jangan pernah berbuat tidak adil kepada anak-anak. Kemudian aunuhum ala husnil ikhtiyari fi zawaj. Para ulama juga mengatakan usahakan juga kalau memang orang tua bisa mencarikan jodoh terbaik kepada anak-anaknya, carikan. Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika putrinya Hafsah itu kan suaminya meninggal dunia, mati syahid di peperangan. Maka Umar keliling mencarikan jodoh Hafsah. Dia datang kepada Abu Bakar, ditawarkan Abu Bakar nikah dengan Hafsah. Abu Bakar tak mau. Ya. Datang kepada Utsman, nikahilah anak saya Hafsah, katanya. Utsman tak mau. Ya. Pokoknya dikeliling tuh. Sampai akhirnya dia marah dengan Abu Bakar, gara-gara tak mau dia marah dia. Umar itu. Coba kan. Akhirnya datang ngadu kepada Rasulullah. Rasul, masa aku nawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, dia tak ada jawaban, katanya. Ngomonglah apa alasan yang jelas kan itu. Aku datang kepada Utsman, masihlah Utsman kasih jawaban, masih lembut lihat dia. Aku pahamilah jawabannya. Ini Abu Bakar ini mana tak mau ada jawaban nih. Kemudian kata Nabi SAW, begini wahai Umar, Hafsah dia akan mendapatkan suami yang jauh lebih baik dibandingkan Utsman. Kan? Dan Utsman akan mendapatkan jodoh terbaik dibandingkan kamu, katanya. Itu. Maksudnya apa? Akhirnya kan Rasul yang meminang Hafsah dan Utsman menikah dengan putri Nabi. Ya. Kemudian setelah tahu Rasul menyebut Hafsah, kemudian Abu Bakar baru cerita, bukan saya tak mau anakmu, Nabi menyebut-nyebut nama anakmu masalahnya. Tak mungkin saya dahulukan Nabi kan. Gitu ya. Tapi syahidnya di sini bahwa bagaimana Umar itu berusaha mencarikan terbaik kan itu ya. Sebenarnya tanggung jawab orang tua tuh. Karena pasti orang tua namanya sudah makan garam, asam macam-macam, dia lebih paham apa yang akan diarungi oleh anaknya itu seperti apa. Ya. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak punya perhatian sama anak, ya wajarlah kemudian dia cari di Facebook, cari di YouTube, cari di Instagram, entah apa-apa. Akhirnya beli kucing dalam karung lah dapatnya, nggak jelas. Ya. Habis itu disalahkan tuh anak-anaknya. Bodoh kok katanya. Padahal orang tuanya nggak nyarikan, anaknya sendiri bodoh-bodohkan sama orang tuanya. Ya. Makanya di sini tetap juga kewajiban orang tua kalau bisa aunhum, tolong mereka ala husnil ikhtiyari fi zawaj, carikan jodoh terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Walaupun mereka yang akan mengarungi rumah tangga, tetapi kan orang tua paham karena dia sudah pernah berumah tangga, jadi tahu gitu ya. Taib. Kemudian yang nomor 8, tazwijuhum, berusaha untuk menikahkan. Kalau sudah dapat jodoh ya kewajiban orang tua menikahkan, cari dana kan itu ya. Ya. Cari dana, kasih yang terbaik kepada anaknya supaya ada kesan orang tuanya ketika dia menikah seperti apa. Ya. Kemudian juga yang nomor 9, wujubun nafaqati alaihim in kanu fuqara. Wajib memberikan nafkah kepada mereka kalau mereka masih fakir. Umpamanya orang tuanya kaya, anaknya sudah berumah tangga, suaminya kerjanya ya seperti itu saja, walaupun sudah berumah tangga, nggak apa-apa lah, masih dibantu sama orang tuanya.
nggak apa-apa, dibantu orang tuanya. Ya. Tetapi ada persoalan yang sering kemudian saya dapat waktu saya ngisi di Radio Hang itu, ada satu persoalan. Jadi ada seorang anak mengeluh gara-gara apa? Diancam sama orang tuanya. Sama-sama sudah ngaji, ya mungkin baru hijrah lah gitu. Jadi orang tua itu mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta wa maluka li abik, katanya. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Kan ada hadis yang seperti itu kan? Ya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, di mana Jabir ini menceritakan tentang seorang sahabat yang kemudian orang tuanya selalu mengeluh soal harta. Akhirnya Rasul mengatakan, anta wa maluka li abik, hartamu dan hartamu li abiki, milik orang tua, milik bapakmu. Jadi orang tuanya mensyaratkan sama anaknya, padahal udah berumah tangga tuh, pokoknya gaji anak laki-lakinya yang megang ibunya, katanya. Yang megang ibunya, ya. Kemudian ditakut-takuti dengan hadis ini anaknya itu. Nabi yang ngomong, kamu hartamu milik aku, katanya. Kamu saja milik aku, katanya. Apalagi hartamu. Maka gajimu nggak boleh yang megang istrimu, aku yang pegang, katanya. Akhirnya ya masalah istrinya ini dengan istrinya, hari-hari bertengkar dengan istrinya. Sementara suaminya bingung, takut durhaka sama orang tua. Satu sisi ini juga istrinya, gitu ya. Jadi cobalah kemudian dia konsultasi, nanya, gimana nih Ustadz nih kayak gini nih, kasusnya nih kayak gini nih. Jadi setelah saya baca-baca jawabannya, kalimat anta wa maluka li abik, kamu dan bapak hartamu itu milik bapakmu. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan juga Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya mengatakan bahwa kalimat li abik di situ ada lam. Lam di sini memang banyak maknanya, ada lil milki. Lam itu maksudnya memiliki makna kepemilikan, seperti alhamdulillahi, ya. Lillah itu artinya li di sini hanya semata-mata milik Allah. Segala pujian-pujian itu hanya milik Allah, tidak berhak selain Allah dipuji. Ada maknanya lil milki, ya. Tapi ada juga makna lam itu tidak semua lil milki. Bisa saja, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dan juga Imam Ibnul Qayyim, lam dalam hadis ini adalah lil ibahati. Maksudnya lil ibahah. Ibah itu maksudnya artinya boleh. Sewaktu-waktu orang tua boleh mengambil harta anaknya karena sebuah hajat dan kebutuhan. Sebab kata ulama, kalau lam di sini memiliki makna lil milki, kalau seandainya anaknya meninggal, berarti secara otomatis harta itu jadi warisan bapaknya. Ya kan? Itu kan harta bapaknya, karena Rasul mengatakan kamu dan harta milik bapakmu. Jadi kalau anak itu meninggal, berarti istrinya nggak dapat, anaknya nggak dapat. Oh, itu milik bapaknya kok. Jadi akhirnya nggak lurus tuh maknanya tuh. Akhirnya para ulama mengatakan yang dimaksud di situ bukan artinya lil milki, tapi lil ibahah. Boleh orang tua itu sewaktu-waktu mengambil harta anaknya lil hajah, karena sebuah kebutuhan. Karena sebuah kebutuhan saja, bukan secara mutlak kapan dia ngambil, dia ambil, enggak kan itu. Mungkin orang tuanya pengen handphone supaya bisa komunikasi, nggak punya duit, minta sama anaknya kan itu ya. Ataupun umpamanya orang tuanya pengen apa gitu ya, ya sebut namanya kebutuhan, kan tidak setiap hari kebutuhan itu kan. Mungkin pengen beli sarung untuk sholat, pengen beli baju yang bagus ke lebaran, ya kan sewaktu-waktu. Jadi jangan dipahami lam di situ, walaupun riwayatnya memang sahih, bukan berarti bukan sewaktu-waktu harus diambil kekayaannya, bukan begitu. Ya, ma'asyiral muslimat, yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Karena ulama itu ada juga yang kemudian memberikan syarat. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi kapan orang tua itu boleh mengambil harta anaknya. Satu, kata ulama itu, orang tua boleh mengambil harta anaknya itu pertama yang bukan kebutuhan anaknya. Umpamanya anaknya punya mobil, kebutuhan dia,
Dia dari rumah ke kantor pakai mobil itu, atau motor dari rumah ke tempat pekerjaan itu motor satu-satunya. Kalau itu hajat anak ya jangan diambil. Jangan pula berdalil kamu dan hartamu milik aku. Motormu saya ambil. Nanti jalan kaki dia. Kan masalah jadinya ya. Jadi bukan hal yang sifatnya kebutuhan untuk bekerja dia, tak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, jangan mengambil harta yang bisa memadaratkan dia. Memadaratkan dia. Contoh umpamanya jilbab, ya kan? Di anaknya yang perempuan cuma punya satu jilbab. Diambil, akhirnya dia telanjang kan gitu, nampak aurat kan gitu, memadaratkan anaknya. Pokoknya apapun yang memadaratkan, kalau seandainya diminta, jangan. Itu tidak boleh. Apapun, bukan ini contoh kecil saja, ringan itu. Yang memadaratkan jangan diambil, tidak boleh. Kemudian yang ketiga tadi lil hajah, karena sebuah kebutuhan saja, bukan secara mutlak. Pokoknya kapan orang tuanya mau apa namanya uang, oh langsung ambil uangmu di ATM. Bapakmu nih butuh nih. Tidak seperti itu. Jadi di sini tidak benar pemahamannya bahwa karena hadis itu kamu dan harta memilih bapakmu, sehingga rekening anaknya pegang bapaknya, stres lah sini mau belanja, asih minta sama bapaknya. Gitu kan. Maka ini juga diluruskan pemahaman yang seperti ini. Kemudian yang nomor 10, ad-du'a ulahum. Berusaha untuk mendoakan mereka, ya. Orang tua itu kewajibannya mendoakan anaknya. Makanya Rasul mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayustajabu lakum. Jangan mendoakan jelek kepada diri kalian. Jangan mendoakan jelek kepada anak-anak kalian. Jangan mendoakan jelek kepada harta-harta kalian. Kenapa? Karena kalau dia mendoakan keburukan, tepat diaminkan para malaikat, maka itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Diijabah doanya. Ya, makanya sering saya katakan sama antum kisah tentang Imam Masjidil Haram kan. Sudes, ma'ruf. Siapa yang tidak kenal Sudes? Ya, Imam Sudes, Imam Masjidil Haram, imam favorit satu dunia ya, ditirukan suaranya oleh imam masjid itu, Imam Sudes itu. Salah satu biografinya dijelaskan. Namanya Imam Sudes juga manusia, pernah melewati masa-masa remaja, masa-masa nakal kan itu ya. Tapi ibunya selalu tafaul. Pentingnya tafaulnya. Tafaul artinya jangan sekali-kali melontarkan kalimat jelek kepada anak, itu maksudnya. Itu disebut tafaul. Semarah apapun orang tua sama anak itu, jangan melontarkan kalimat-kalimat jelek, apalagi doa-doa jelek, tidak boleh. Anggaplah anaknya salah, ya. Betul-betul anaknya kurang ngajar, kalau bisa jangan. Sehingga ibunya Imam Sudes ini selalu mengatakan kepada Sudes ini, kalau lagi nakal-nakalnya, kalau sudah hancur hatinya ibunya gara-gara kenakalan Sudes, dia cuma satu kalimat dia. Kalau dia ngomong lagi nakal untuk meluapkan emosi itu, idhab ilal haram, ya, faj'alhu imaman, katanya. Kau daripada nakal gini, kau pergi ke haram, Allah jadikan kau imam di sana, katanya. Itu saja kata-katanya. Besoknya nakal lagi, kelahi lagi, marah lagi, itu lagi diucapkan. Pergilah kau ke haram, kau jadi imam di sana, katanya. Nggak ada kata-kata, cuman itu saja ibunya ngomong gitu. Akhirnya Allah takdirkan, jadilah dia imam. Siapa yang tidak kenal Imam Sudes? Satu dunia orang kenal. Kan enak bu, kalau anaknya nakal pergi ke Jabal Uhud, gantikan Abu Merah tuh. Lama-lama betul pula gantiin saja. Kan? Tapi kan maksudnya jangan pernah mendoakan keburukan. Jangan. Ya, namanya manusia itu kadang salah. Mungkin anaknya salah, mengambil sikap dia salah, atau apa salah. Tidak bisa kan langsung kemudian dicela, di ini tidak bisa. Kalau bisa tafaul. Marah itu boleh karena kesalahan anak, tapi mendoakan buruk itu tidak boleh. Apalagi sampai meluapkan dengan kata-kata binatang, na'udzubillah. Apalagi sampai kemudian dengan doa-doa kecelakaan. Lebih baik mati aja. Nah, kalau kau tahu kan durhaka waktu bayi udah keceki kamu, itu kan ada tuh yang gitu tuh. Saking marahnya sama orang tua, kalau tahu kau durhaka kayak gini, biar ku injek saya waktu bayi. Sekarang mau diinjek melawan, tak berani orang tua. Kan itu ya. Saking ada anak durhaka seperti itu. Ya, ingat bahwa yang memutar balikan hati kita itu Allah. Maka mudah-mudahan dengan doa yang terbaik itulah Allah tidak mustahil merubah
hati anak yang jahat itu jadi baik. Tidak mustahil bagi Allah. Banyak aku peristiwa-peristiwanya. Anak yang tadinya durhaka jadi penyayang dengan orang tuanya. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara nasihat para ulama. Intinya bahwa jangan sekedar orang tua itu menuntut anaknya baik, anaknya harus baik gitu, tapi juga anak juga menuntut orang tuanya juga memberikan tarbiyah kebaikan kepada anaknya. Balance jadinya keluarga itu kan ya, jangan sampai berat sebelah. Kebanyakan kita ini terkadang orang tuanya yang banyak menuntut anak, sementara tuntutan anak kepada orang tua maksudnya dalam tarbiyah itu tidak pernah dilakukan. Makanya terjadilah hukum karma. Ketika orang tua tidak sayang dengan anaknya, ketika orang tuanya sudah besar, sudah tua, butuh kasih sayang anak, anaknya tak sayang. Kan banyak kejadian itu. Buat apa saya sayangi bapak saya? Matilah lebih baik katanya. Saya aja nggak pernah dirawat katanya. Telantarkan nggak jelas, nggak disekolahkan, sekolah putus macam-macam. Karena saya itu pernah ada orang, alhamdulillah sudah hijrah si anak tuh. Ya. Dia ditaruh sama orang tuanya di panti asuhan sejak bayi ya. Dia ngomong, Ustadz, kalau saya mau ngikuti hawa nafsu saya, udah dendam saya sama orang tua itu. Apalagi saya melihat kawan-kawan walaupun sama-sama di panti asuhan, tapi sebagian mereka itu bukan dibuang kayak saya katanya, dihantarkan baik-baik sama orang tuanya. Kadang-kadang datang orang tuanya jenguk saya, ini kayak pecah hati saya. Sudah dilempar ke panti asuhan, tak pula pernah datang gitu ya. Akhirnya dia bersumpah tuh, enggak mau lagi ketemu. Malah doanya yang jelek-jelek akhirnya kan. Alhamdulillah Allah takdirkan orang ini hijrah. Ya, baru dia mau ada komunikasi dengan bapaknya, dengan ibunya. Ya. Sampai ketika menikah juga, padahal dia perempuan, menikah wali hakim, enggak mau dia, padahal orang tuanya. Udah saya ingatkan, enggak bisa kayak gitu. Ya, tapi kan Pak Kua mau menikahkan, ya terserahlah Pak Kua, saya bilang. Terserah Pak Kua lah, saya bilang kan. Tapi yang jelas bahwa kan tidak seperti itu. Karena berbuat baik kepada orang tua itu bukan seperti pandangan pedagang ke pedagang ya. Apa pandangan pedagang ke pedagang? Kalau ada untung mau gabung, kalau tak ada untung ngapain saya gabung? Itulah pedagang ya. Pandangan anak kepada orang tua itu bukan pandangan pedagang ke pedagang. Perintah berbuat baik anak kepada orang tua itu dari Allah. Mau orang tuanya jahat, mau orang tuanya baik, Allah yang perintahkan birrul walidain. Nggak ada urusan dengan orang tua. Pokoknya saya harus berbuat baik. Orang tua mau saya mau kayak apa terserah dia kan gitu. Karena saya berbuat baik kepada orang tua bukan karena orang tua, tetapi karena Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan karena barter. Kalau orang tua baik, saya baik. Kalau dia jahat, ngapain saya baik gitu. Bukan begitu ya. Perintah berbuat baik itu karena Allah. Sama juga ketika orang tua mentarbiyah anak ya. Bukan kalau anak saya baik, bukan begitu ya. Ini sudah kewajiban bahwa Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Soal anak itu mau jadi apa terserah. Kewajiban saya merawat dia, mentarbiyah dia, mengarahkan dia ke agama. Soal nanti sudah besar terpaksa, karena banyak orang tua yang kecewa ketika mentarbiyah anak bukan karena Allah. Tidak sesuai dengan keinginannya. Maunya anak jadi polisi, jadi satpam pula kan nggak balance tuh. Gitu ya. Maunya jadi anak pengusaha, jadi karyawan pula. Nah, itu karena niatnya bukan karena Allah. Wallahu alam. Ini di antara nasihat-nasihat yang disebutkan para ulama soal kezaliman seorang orang tua kepada anaknya. Taib, sampai di sini kita buat tanya jawab, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita sebagai orang tua, kita sedang berusaha untuk menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah Islam. Oke. Sekolah yang intinya sunnah lah gitu kan. Namun usaha kita ini menemui bisa dikatakan kegagalan.
Nah, jadi anaknya sudah disekolahkan SMP selama 3 tahun. Tiba-tiba dia tidak mau lagi melanjutkan sekolah di pesantren itu. Maunya umum. Nah, dia ingin ke sekolah umum. Iya. Alasan yang berbagai macam lah. Jika kita mungkin tidak ada jalan lagi, pokoknya saya harus pindah gitu kan, dan saya harus pindah ke pondok. Sudah kita ingatkan anak, kita pergaulannya tinggi kalau kamu sudah keluar dari pondok. Mas tetap juga kekeh kata orang ya, Iya. tidak ingin seperti itu, akhirnya diturutin sama orang tua. Nah ternyata apa yang Khawatirkan orang tuanya. Kejadian. Iya. jadi kenyataan. Nah si anak ini betul-betul bergaul kepada teman-temannya yang lama, yang Baik. mereka tidak di sekolahkan di pondok pesantren lah gitu kan. Iya. Yang akhirnya anak ini ya sholat pun sudah tinggal. Bolong-bolong. Gimana kita orang tua gitu. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah bicara soal anak, anak itu ada 4 kriteria. Anak itu ada 4 kriteria. Itu berdasarkan nas Quran. Pertama, Allah mengatakan dalam Al-Quran, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan harta itu terkadang menjadi zina. Zina itu artinya kebanggaan. Banyak orang tua bangga dengan anaknya kan. Gak disuruh cerita, cerita dia. Saya gak nanya anakmu, dicerita ulah anaknya. Ya, karena terkadang anak itu jadi kebanggaan. Imma bangga soal urusan keduniaan, atau bangga soal urusan keakhiratan. Kalau urusan keakhiratan masih mending lah kan, bangga anaknya hafal Quran, wajar orang tua kan. Berarti kan menjadi penyejuk mata tuh. Bangga kalau anaknya itu jadi ustadz, ya. Atau walaupun tidak jadi ustadz, tidak hafal Quran, tapi alhamdulillah anak saya baik sama orang tua, nurut kan itu ya. Atau masalah keduniaan. Oh anak saya alhamdulillah sudah di Jakarta, gajinya sekian. Padahal nggak ditanya, itu cerita sendiri tuh. Ya karena anak itu zina, terkadang jadi kebanggaan, jadi pajangan orang tua. Dan memang orang tua begitu, dia akan menceritakan anaknya. Mau ceritakan anak tetangga tidak mungkin lah. Dia ceritakan anaknya lah. Mau anaknya jelek, mau anaknya baik pun tetap diceritakan anaknya. Ya, karena kriteria anak itu yang pertama terkadang menjadi zina, kebanggaan orang tua. Yang kedua, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Terkadang harta dan anak-anak kalian menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tuanya. Seperti yang Anda tanyakan tadi, sudah disekolahkan baik-baik, dipesantrenkan baik-baik, dicarikan guru ngaji baik-baik, diajak ke pengajian-pengajian, sudah upaya, sudah usahalah orang tua tuh. Tapi memang Allah hendak menguji kesabaran orang tua kan. Dibuatnya anak itu jahat, sabar nggak orang tuanya? Kan itu ya. Berarti anak itu sengaja dijadikan ujian untuk memberikan kesabaran kepada orang tuanya, lebih telaten lagi, lebih banyak lagi doa. Kalau Allah takdirkan seperti ini, solusinya hanya 2. 1, ketuk pintu langit. Bagaimana caranya mengetuk pintu langit? Berdoa. Ya, doa itu mengetuk pintu langit. Kita saja nih, kalau saya nggak suka dengan antum, hari-hari saya datang pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, 1 minggu saya ketuk pintu antum, dibuka nggak tuh? Bising lah antum, pasti dibuka juga. Walaupun tidak suka, pasti dibuka. Ngapain nih orang ini, saya nggak suka kok, asik ketak-ketuk-ketak. Nggak mungkin antum jalan dari belakang tuh setiap hari kan itu. Lama-lama emosi juga lah, dibuka juga pintunya kan. Itu kepada manusia gitu maksudnya. Itu bisa terjadi. Walillahi matsalul a'la. Walaupun mungkin Allah itu tidak suka dengan kita karena kurang amalan. Tapi kalau orang berdoa, Allah itu lebih sayang dibandingkan kita dengan anak kita. Nanti Allah buka tuh pintunya. Doa kita akan naik. Cobalah ambil waktu-waktu yang mustajab. Ya, sepertiga malam akhir setelah doa dan setelah adzan dan qomat, setelah asar hari Jumat, setelah wudhu, ketika ada hujan turun rahmat. Ambil waktu-waktu yang mustajab doa. Terus ketuk pintu langit itu. Nanti Allah akan ijabah. Kalau hari diketuk pintu langit, masa Allah dibiarkan saja orang ini? Ketuk pintu langit. Yang kedua, doa ini tidak akan berfungsi kecuali harus mencari sebab. Selain kita terus mengutuk pintu langit dengan doa, cari sebab. Terus jangan berhenti nasihat.
Jangan berhenti nasihat. Karena orang tua itu punya kekuasaan di dalam rumah. Kekuasaannya apa? Penuh sama anak itu. Lain kalau kita nasihati tetangga, kita nggak nguasai tetangga, paling tinggi dengan lisan, paling rendah dengan hati, takut tersinggung. Tapi kalau sama anak bisa dicegat dengan tangan, ya, karena punya kekuasaan kan itu ya. Nah, makanya harus ada ketegasan dan selingi dengan kelembutan. Memberi nasihat kepada anak, jangan waktu dia sedang berbuat maksiat. Terkadang habis maksiat memang kita nasihati, sama-sama keras jadi dia. Artinya pandai-pandailah orang tua memilih ketika anak itu, karena hati orang itu kan kata perlama iqbal wa idbar. Kadang-kadang nerima nasihat, kadang-kadang tidak. Sama lah kita rasakan kan. Kadang-kadang waktunya enak kita dengar kajian itu, kadang-kadang waktunya malas kita ngaji. Itu hati orang seperti itu kan itu ya. Ada waktu-waktunya dia mudah menerima nasihat, ada waktu-waktunya mental dia menerima nasihat. Ambillah waktu-waktu itu. Kapan dia kira-kira, entah ajak makan, ajak kemana, ingatkan terus. Insya Allah dengan dua perkara ini bukan mustahil bagi Allah Azza wa Jalla merubah sesuatu dari yang jelek menjadi baik. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, selain jadi fitnah anak itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, terkadang yang lebih parah dari itu masih mending lah yang kayak gitu itu. Yang lebih parah itu yang ketiga, Allah mengatakan aduwwul lakum fahdaruhu. Terkadang anak dan pasangan kalian itu menjadi musuh. Ini lebih parah dibandingkan fitnah. Musuh. Baik musuh secara ideologi ataupun musuh secara fisik. Anaknya menampar orang tuanya, membunuh orang tua, kan banyak tuh kisah-kisah. Hari ini, dulu nggak pernah saya dengar anak bunuh orang tua. Hari inilah kita dengar-dengar itu. Gara-gara urusan sepele dibunuhnya orang tuanya. Gara-gara ingin cepat dapat warisan biar cepat dibantainya orang tuanya. Gara-gara urusan beli sepeda nggak dikasih, dibunuh orang tuanya. Itu bisa jadi musuh tuh secara fisik kan. Ya. Makanya kita hanya berharap kriteria yang terakhir, yang disebutkan dalam doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatana qurrata a'yun. Jadi ada jenis anak itu yang disebut qurratu a'yun. Qurratu itu menyejukkan, secara dunia menyejukkan orang tuanya, secara akhirat juga menyejukkan orang tuanya. Inilah anak yang bermanfaat untuk kita di dunia, dia manfaat, paham kebutuhan orang tuanya walaupun nggak disuruh-suruh, gitu ya. Dan di akhirat dia pun akan mendoakan kita setelah kematian kita. Ya, kita berusaha saja. Kalau memang Allah uji seperti itu tadi, boleh jadi ini anak saya lagi jadi fitnah nih bagi saya. Harus lebih sabar lagi, harus lebih banyak doa lagi, harus lebih memberikan perhatian lagi. Seperti itu. Dan itu sebenarnya Allah sedang menguji dengan seperti itu untuk meningkatkan derajat kita sebenarnya. Kadang orang tua nggak sadar kan. Dengan tidak sadar nggak sabar. Dengan tidak sabar akhirnya membebaskan. Nah, kalau gitu kau pergi aja nak dari sini katanya. Kau usah satu rumah. Pergi, akhirnya makin jahatnya di luar. Kan gitu ya. Kan ada orang udah lepas kontrol kan. Nah kalau gini jangan anggap abimu bapakmu. Wah, langsung main gitu. Kau pergi dari sini, angkat kaki, angkat koper, jangan balik katanya. Akhirnya betul-betul anak tanggung, nekat keluar dia. Kan ya, baru nyesel orang tuanya. Nah, jadi mungkin itu sebuah ujian bagi Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa saja. Kalau toh memang tidak sadar secepatnya, pasti Allah itu ketika mengijabah itu kan ada rentan waktu. Ya, itu dikembalikan kepada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Ya, saya kira cukup ya, udah jam 11 lebih. Subhanakal bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.